Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di kesempatan pagi ini saya akan coba membuat tutorial koneksi micro USB hub dengan handphone kita, dengan Android kita. Jadi layaknya HP kita seperti laptop ya. Oke, kita simak aja caranya ya. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan coba menghubungkan HP kita dengan micro USB. Akan menghubungkan micro USB dengan handphone kita ya. Nah, ini alatnya ya guys. Jadi alatnya ini ada 3 port ya. Ada yang ke charger yang ini, kemudian yang ini ke mouse, ini ke keyboard ya. Nah, jadi ini udah terhubung ya dengan apa? Dengan mouse-nya ya. Udah terhubung dengan mouse-nya. Kemudian ke keyboard juga ini udah terhubung ya guys. Nah, di sini udah terhubung. Nah, jadi ini handphone kita seperti laptop jadinya ya. Nah, laptop mini gitu kan. Jadi bisa untuk mengerjakan tugas kantor, tugas sekolah, atau mau ngetik, bikin surat dan lain-lain ya. Mau bikin presentasi juga bisa. Nah, jadi modalnya ini murah ya. Mouse ini paling harganya 50 ya. Keyboard 50 ini. Kalau kita beli online ya di marketplace ini harganya paling 30.000 ya. Ya mungkin 40 lah sama ongkir lah ya. Jadi bagi yang punya laptop ya, saran saya ya gunakanlah alat ini untuk menggantikan laptop kalau kita tidak punya laptop ya. Jadi pakai handphone yang sudah ada saja ya. Nah, sama mungkin ini tripod ya, yang mini saja seperti ini ya. Nah, harganya murah ya. Nah, misalkan saya akan membuat surat ya, membuat dokumen ya. Jadi di Android di sini ya, ketika kita udah punya akun, punya akses internet, kita bisa menggunakan bisa login ya, menggunakan office.com ya, office 365. Nah, kemudian kamu login. Setelah login, maka kita bisa mengetik di sini ya, bisa menggunakan Microsoft Word-nya ya. Klik di sini ya. Nah, kemudian kita juga bisa menambah catatan ya. Kemudian di sini kita bisa membuat dokumen. Misalkan saya akan membuat dokumen ya, klik di sini. Nah, di sini ada dokumen Microsoft Word ya. Kemudian ada Excel. Kemudian ada juga PowerPoint di sini ya. Nah, misalkan saya akan klik yang Microsoft Word dulu ya. Klik Microsoft Word. Klik Microsoft Word yang ini ya, buat dokumen kosong, klik yang ini berarti ya, dokumen kosong yang ini, klik ya, tunggu. Nah, kalau ada pesan seperti ini mengerti saja ya. Nah, kemudian di sini kita tuliskan ya, apa yang akan kita tulis misalkan. Contoh misalkan di sini kita akan membuat naskah ya, misalkan ketik saja ya di sini ya. Misalkan tugas kampus ya. Nah, seperti ini. Maka enter ya. Misalkan nomor 1 ya, pakai numbering, misalkan tugas kampusnya misalkan MK komputer misalkan ya, seperti ini, enter ya. Nah, terus yang keduanya misalkan tugas bahasa Inggris ya, ya seperti ini. Kemudian yang keempatnya misalkan tugas personality misalkan. Oke, misalkan segini ya, kita sudah buat dokumen. Kemudian kita ingin memberikan warna, tinggal di blok di sini ya, di blok ya, dari sini, di blok dari sini ya, atau bisa juga Ctrl A ya, Ctrl A, Ctrl A. Nah, maka ini akan ke blok ya. Kemudian kita beri warna misalkan ya, warnanya misalkan warna biru dongker, maka sudah berubah warna ya. Nah
gitu. Jadi sangat mudah sekali ya. Ini seperti kita bekerja di laptop ya, atau di PC ya. Kemudian saya ingin menebalkan, Ctrl A lagi ya, di blok, kemudian pilih B ya, atau di bold. Atau kalau kita ingin dimiringkan, pilih italic ya. Ingin dikasih garis bawah, pilih underline ya, seperti ini. Nah, jadi lebih mudah ya, lebih enak ya. Oke, kemudian kita coba misalkan ternyata tugas ini harus dikirim ke dosen ya, misalkan. Berarti di sini ada yang titik 3 nih, klik di sini kemudian bagikan ya. Bagikan. Maka di sini itu nggak perlu flash disk, nggak perlu upload file ya, karena emang ini sudah online ya. Tinggal kita bagikan, lalu cari alamatnya. Alamat emailnya misalkan, tunggu dulu. Jadi kalau internetnya agak sinyalnya kurang bagus, harus sabar ya. Oke, misalkan kita mau sekarang mengirim dokumen ya, akan mengirim dokumen. Di sini tinggal diklik ini, segitiga ini ya, klik ini, kemudian bagikan ya, bagikan. Nah, tinggal cari kita bagikannya ke email siapa nih. Misalkan emailnya tulis ya di sini. Misalkan Abid ya, misalkan ini Abid ya, Abid 250512 ya, at gmail.com misalkan ya. Oke. Kemudian bagikan ya. Oke. Nah, ini maka ini udah terkirim ya. Kalau misalkan kita mau kirim ke email langsung ya, jadi langsung. Nah, kalau kita ingin misalkan bagi link saja, di sini juga ada ya, namanya bagikan. Nah, bagikan link, cari di sini link. Nah, ini ya, bagikan sebagai tautan atau link. Nah, klik ya. Oke, berarti ini linknya sudah ini ya, sudah kita copy. Tinggal kita buka email. Misalkan saya ngirim ke email siapa nih ya, linknya gitu kan. Misalkan ke Abid misalkan ya, Abid. Nah, ini misalkan ya. Kemudian link tugas misalkan namanya ya, link tugas. Kemudian di sininya di copy paste, diisi di sini ya, di paste aja di sini, ini klik di sini ya, linknya itu tadi, lalu paste. Nah, sebentar, ini tadi harusnya sudah di copy ya, yang tadi itu kita bukanya nah ini ya, bagi, kemudian bagikan, lampiran sebagai dokumen ya. Nah, di sini kita ke email misalkan ya, klik email. Tinggal klik emailnya, email siapa misalkan ya, Abid, seperti ini. Nah, langsung kirim di sini ya. Nah, itu cara membagikan file kita, dokumen kita ke email ya. Kalau kita mau bagi link di sini, bagikan di sini. Nah, ini
klik ini ya, cari linknya di mana. Sebentar. Nah, ini mendapatkan link ya, mendapatkan link. Nah, misalkan linknya kirim ke email juga ya, atau ke WA gitu kan. Nah, ini linknya ya. Jadi link ini bisa di copy ke WA ya, atau ke Facebook ya, atau langsung dikirim ke email. Jadi emang dengan Office online ini lebih memudahkan kita ya dalam pekerjaan gitu kan. Nah, jadi lebih enak ya. Oke, sekarang kita ganti, misalkan kita mau bekerja dengan Excel ya. Klik di sini ya. Klik di sini juga. Nah, kemudian pilih Excel yang ini. Misalkan saya yang dokumen kosong ini ya. Klik. Oke. Kemudian tunggu ya. Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, jadi mirip dengan Office yang biasa ya. Nah, misalkan saya di sini buat pengajuan ya, nomor. Misalkan nama barang ya. Nama barang. Kemudian di sini jumlah. Bentar ya. Kemudian lebarkan kolom ya, tinggal diklik di sini ya, geser ke sini. Jadi lebarnya apa? Kolomnya akan lebar. Atau bisa juga kita blok dari sini ya, melebarkan kolom dengan cara oh, ini kembali ke sini. Ya, misalkan saya buka yang ini tadi ya, ini. Nah, ini ya. Misalkan saya ingin ya merubah lebar kolom ya, di sini tinggal diklik seperti ini, tinggal digeser seperti ini. Misalkan di sini nomor 1 ya. Nomor 1 enter, terus nomor 1 enter, kemudian kita ngopi ke bawah, nomornya otomatis ya, klik dari sini, tarik. Nah, kemudian di sini ada namanya apa, file series ya di sini, atau bisa juga di sini 2 ya, nomor 2. Kemudian copy dari blok dari 1 sampai 2, kemudian tarik ke bawah sini ya. Maka otomatis akan copy. Misalkan nama barang yang pertama di sini adalah sabun ya. Yang kedua misalkan odol ya. Yang ketiga misalkan sampo ya. Sampo. Yang kelima misalkan pensil ya. Oke, yang keenam misalkan USB. Nah, yang keenam misalkan di sini terasi ya, misalkan. Nah, dari sini jumlahnya ya, misalkan jumlahnya 6, di sini 7, di sini 4. Kemudian di sini 5, di sini 4 lagi, di sini 3 ya. Nah, kemudian di sini harga ya. Harga. Nah, misalkan harganya di sini 5.000 ya. Misalkan di sini 7.000. Ini contoh aja ya. Kemudian di sini 6.500 ya. 8.000, 9.000 ya. Kemudian di sini terasinya misalkan 3.000. Nah, ketika kita ingin menjumlahkan ya, di sini mengkalikan, berarti di sini total ya, Gatot misalkan ya. Gatot di sini. Nah, berarti 5.000 kali 6 ya. Berarti di sini sama dengan, tulis sama dengan ya. Klik ini ya. Kemudian shift bintang ya. Shift bintang, klik yang ini ya. Nah, kemudian enter ya. Kemudian enter, tekan enter. Ya, maka rumusnya sudah jadi. Nah, klik di sini. Nah, lihat di sini rumusnya ya. Nah, jadi sudah tinggal copy saja dari sini, maka yang row berikutnya sudah ngikutin. Nah, gitu. Jadi ini lebih enak ya. Kemudian di sini kita akan mentotalkan ya, mentotalkan sama dengan ya.
pilih zoom ya, pilih zoom ya, terus buka kurung ya, ya. Kemudian blok dari sini ya, dari sini sampai 9000 ya, kemudian enter ya, enter. Nah, maka hasilnya sudah sama ya dengan di Office biasa ya, gitu kan. Nah, ada rumusnya ini. Kemudian saya kirim nih tugasnya ke dosen, klik di sini bagikan ya, atau yang yang ini ya, yang ini klik ini, tinggal cari emailnya, ke email siapa nih ya. Nah gitu, dibagikan sebagai lampiran misalkan Excel ya, lalu cari emailnya. Nah, emailnya misalkan email ini, misalkan Abid ya. Nah, gitu. Klik ya, langsung kirim di sini ya. Jadi sangat cepat ya, sangat enak juga ya. Oke, misalkan saya akan ganti ya sekarang dengan misalkan saya dapat tugas PowerPoint dari dosen ya. Saya tidak punya laptop ya, gunakanlah handphone ya, dengan tambahan micro USB hub. Nah, saya pilih dokumen kosong ya, dokumen kosong. Saya akan buat slide presentasi. Nah, sini udah langsung ya. Kemudian di sini tulis misalkan nama mata kuliahnya adalah, contoh misalkan komputer terapan ya, komputer terapan. Kemudian di sini namanya misalkan nama masing-masing, Mang Oleh. Ya. Nah, kemudian ketika kita ingin ganti desain ya, ganti background ya, di sini ada yang namanya desain ya, yang namanya pilihannya desain ya. Kita cari di bawahnya. Ada lagi di sini misalkan desain. Nah ini ya, misalkan desainnya yang ini misalkan ya. Saya pakai desain yang ini ya, maka sudah berubah desainnya itu ya. Nah, kalau saya ingin menambahkan dokumen baru ya, ya, bagaimana caranya ya? Klik di sini ya. Nah, klik di sini ada yang namanya plus di sini, klik plus, maka nambah dokumen baru ya. Misalkan di sini Office 1 ya, Office 1 ya. Kemudian di sini isinya misalkan bla 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 bla, enter apa misalkan contoh ya. Oke. Sekarang tambah slide berikutnya di sini. Nah, jadi akan lebih mudah. Terus langsung udah beres ya, kita langsung bagikan ya, bagikan di sini, bagikan. Oke, sebagai apa nih? Sebagai dokumen ya, sebagai dokumen penuh ya. Klik nah, presentasi misalkan ya. Nah, lalu cari ke email atau ke WA ya. Nah, disini karena saya handphone baru diinstal jadi belum dipasang WA. Nah, misalkan ke email ya. Misalkan emailnya email siapa nih? Misalkan email dosen misalkan ya. Nah, misalkan ini. Klik langsung bagikan di sini ya. Nah, gitu. Nah, jadi kita gunakan ya Office online ini, Office 365 ini dengan maksimal untuk membantu meringankan pekerjaan kita. Jadi yang mahasiswa, guru ya, murid, jangan bilang nggak punya laptop ya. Sekarang ada handphone, yang penting kita tahu cara menggunakannya. Oke ya.